والكتاب والحق على المسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى والدلالة والاتباع وإلى بره وقربه سبحانه وتعالى ومن هو شريكنا من صالحنا لما يكون لنا من يده وأعمالنا بالأعمال وتدعونا بالتضرع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ulumi bidarin aminin. Bila anzala faslun. Wala yajuzu kemarin mana ya? Iya. Wala yajuzu. Wala yajuzu istimalu awanin dhahab wal fiddah itu. Iya. Wala yajuzu istimalu awanin dhahab wal fiddah. Wajib istimalu ghairihima minal awani. Faslun wala yajuzu, tidak diperbolehkan istimalu memakai awanid dhahabi wal fiddati, segala bentuk alat makan minum dengan berbahan zahab, emas, wal fiddati dan perak. Agak boleh, karena apa namanya hukumnya adalah haram. Udah jarang juga orang pakai gelas, pakai perak emas atau perak. Kalau sekarang udah bentuknya kaca. Tapi diperbolehkan yang selain daripada keduanya, selain daripada emas ataupun perak, walaupun nilainya lebih berharga daripada emas dan perak. Kenapa? Karena orang miskin condongnya yang dia tahu adalah emas dan perak yang nilainya berharga. Dia bakal makan aja susah. Ini ada orang di depan matanya dia makannya, gelasnya sama piringnya terbuat dari emas dan perak, karena ada membuat apa sih namanya kalau di dalam hatinya itu iri dan sebagainya bagi orang miskin, karena itu nilai yang paling tinggi menurut dia, maka itu menjadi haram. Jangankan tentunya, ittikhadnya aja, ittikhad itu mengambil sesuatu daripada bejana tadi, baik itu bentuknya gelas, teko, piring, sendok dari emas dan perak, tetapi tidak dipakai, hanya dibuat pajangan, itu juga tidak boleh. Kata ada pertanyaan, lah kan ini kagak dipakai, ini kan dipajang, kan ada tuh sendok yang dipajang, dibuat misalnya dari itu emas atau perak. Nah, itu juga diharamkan karena nanti ada kesempatan bagi dia ketika tidak ada itu alat sendok yang terbuat selain dari emas dan perak dan tinggal itu doang ini bayangan, ada satu waktu kesempatan dia bakal pakai juga tuh dia alat untuk makan, dipakai juga tuh entar sokok tuh alat buat minumnya misalnya kalau untuk gelas. Makanya untuk mengambil jadi pajangan aja udah jadi haram, apalagi itu dijadikan sebagai alat yang dia makan langsung. Makanya kalau pengen jadi halal dia tuang dulu ke tangannya, ke meja, ke piring yang lain, baru habis itu dia makan dari piring. Walaupun awalnya dari emas. Makanya ketika di Ka'bah itu kalau lagi hujan itu kan ada talang air tuh, itu terbuat dari emas. Kalau yang langsung langsung minum air hujannya haram hukumnya, karena dari emas tuh atasnya, dari itu emasnya asli, sampai sekarang masih asli. Jadi kalau mau taruh dulu di tangannya teh baru minum. Kalau pengen tabarukan sama air hujan yang muncul langsung lewatin Ka'bah tadi, lewat talang itu. Dan itu namanya mizab. Mizab itu talang air, dan itu salah satu
tempat yang mustajab juga doa ketika di bawah mizab, karena persis di bawah mizab itu adalah Hijr Ismail. Tahu kan Hijr Ismail? Hijr Ismail yang tempatnya setengah lingkaran itu Ka'bah. Aslinya itu bangunan Ka'bah. Nah, tapi itu pada saat renovasi Ka'bah di zaman Nabi Muhammad SAW masih kecil, orang Quraisy itu ingin merenov bangunan Ka'bah yang tadinya berbentuk kubus dan setengah lingkaran tadi. Namun mereka mempunyai syarat, tidak dibangun ini Ka'bah bahan-bahannya kecuali dari bahan yang paling halal. Nah, terkumpullah bahan yang paling halal untuk berbentuk kubus saja, kotak saja, berbentuk kubus saja. Akhirnya bagaimana nih? Akhirnya dikasihlah tandanya setengah lingkaran itu pakai seperti kayak tembok gitu, ukuran 1 meter, berbentuk setengah lingkaran. Kalau ini menunjukkan asli bangunan yang dipondasikan oleh Nabi Allah Ibrahim itu berbentuk seperti itu aslinya. Nah, dan makanya kalau sholat di dalam Hijr Ismail berarti dia sholat di dalam Ka'bah. Samping itu asli bangunan Ka'bah. Dan orang kalau tawaf kudu di luar daripada bagian luar Hijr Ismail. Nggak boleh pada saat dia tawaf dia motong jalan lewat Hijr Ismail supaya lebih dekat. Nggak boleh, karena syaratnya orang tawaf harus mengelilingi semua bagian luar Ka'bah termasuk Hijr Ismail. Kata Habib Salim Al-Batini, di dalam Hijr Ismail banyak dimakamkan para anbiya, bahkan nabi-nabi yang tidak tercatat di dalam Al-Quran juga banyak dimakamkan, termasuk Nabi Allah Ismail sendiri. Menurut riwayat makamnya di sana, tapi sekarang udah jadi tempat suci, bahkan orang berebutan untuk sholat di situ. Berarti nginjakin makamnya Nabi dong. Ya udah agak kelihatan, karena udah bangunan ini udah di tengah masjid. Ambil. Terus kemudian di dalam Hijr itu aslinya Hijr Ismail, tahu nggak tempat apa? Tempat apa? Tempat Nabi Ismail ngangon kambing. Dulu tuh Hijr Ismail tempat kandang kambingnya Ismail, kandang kambingnya Nabi Ismail ketika ngangon tuh naruhnya di situ. Tapi ente bisa lihat sekarang jadi tempat suci dan tempat paling suci, orang berebutan masuk ke situ. Nah, coba kalau ente mau masuk ke kambing, nggak boleh. Itu beda zamannya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengagungkan segala sesuatu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kan memang populasinya sedikit, ada. Terus kemudian wala yajuzu istimalu awani dzahab wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima min al awani. Adapun selain daripada keduanya, selain dari keduanya emas dan perak, maka boleh itu dipakai. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Ada wasiwak dong. Wasiwak mustahabun hukumnya sunnah fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawal lisa'im, kecuali setelah tergelincir matahari alias setelah zuhur, lisa'imi bagi orang yang berpuasa. Maka hukumnya menjadi makruh. Ini juga khilaf antar ulama. Di antara yang memakruhkan adalah ini mu'tamadnya, makruh hukumnya pada zawal, setelah zuhur. Tapi Imam Nawawi mempunyai ijtihad bahwasanya sampai ba'da zawal, ba'da zuhur sekalipun bagi orang yang berpuasa tetap disunahkan bagi dia untuk bersiwak. Saking kuatnya dalil tentang menunjukkan kesunahan siwak. Sampai Rasulullah bilang, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali bangun untuk sholat.
saking kuatnya. Tapi Nabi Muhammad rahmat, Nabi Muhammad tahu keadaan umatnya, sampai beliau cuman hanya bilang aja, kalau tidak memberatkan bagi umatku maka aku akan perintah. Aslinya apa? Aslinya sangat sunnah, faedahnya sangat banyak. Tapi saking khawatirnya Nabi ini menjadi wajib, maka Nabi tidak melakukannya. Tapi dia kasih fawaid aja, kasih omongan aja. Contohnya seperti apa? Sholat tarawih. Nah, pas di hari kedua Nabi udah nggak sholat keluar lagi, sholat tarawih berjamaah. Sahabat pada kumpul nih nungguin Nabi keluar sampai beduk subuh. Kata Nabi pas sholat subuh, "Ane udah tahu apa yang dilakukan semalam dari awal isya. Dan ane takut ini bakalan jadi wajib." Kan begitu. Aslinya Nabi pengen banget sholat tarawih berjamaah. Nah, di hari berikutnya, cuman karena takut khawatir ini kalau diteruskan menjadi wajib, maka Nabi Muhammad SAW dia menunggu. Nah, mendingan sholat sendiri. Baru ada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab baru diajak lagi untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Makanya pas pada kumpul lagi, kata Sayyidina Ali, "Wa ni'matul bid'atu hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah ya ini, ngumpul sholat tarawih. Nah, jadi Sayyidina Ali ngamalin bid'ah, tapi bid'ahnya tidak hasan. Nah, ya Quran aslinya yang dikumpulkan sekarang udah berbentuk mushaf, udah berbentuk jilid. Satu jilid Quran dari juz awal sampai juz 30 itu udah bentuk bid'ah, karena di zaman Nabi gak begitu. Quran ini masih tersebar, ada yang cuma sepotong surat, ada yang beberapa penggalan ayat di pokok kayu, di tulang belulang, barulah dikumpulkan setelah itu. Nah, jadi nggak semua bid'ah adalah dhalalah, nggak semua bid'ah itu sesat. Illa ba'da zawali sahih. Makanya ini yang diamalkan sama ulama agama, walaupun ba'da zuhur, di setelah zuhur di hari puasa Ramadan, tetap dia pada pakai siwak. Tapi pakai siwaknya cuma dingin doang. Nggak pakai keju, enggak. Apalagi yang dipakein air, karena khawatir. Emang sunnahnya begitu, dia bil ma. Sunnahnya sebelum pakai siwak ini pakai air. Kalau siwaknya masih baru, sunnahnya digituin biar airnya diminum. Begitu sunnahnya begitu. Dan siwak ini banyak faedahnya. Bahkan ada doanya. Anda pernah kasih tahu mantul ya? Dulu ya, gitu ya. Nah, salah satu cara megangnya begini: 3 di atas, 2 di bawah. Terus dimulai dari kanan 3 kali, kiri 3 kali, atau langsung seperti angka 8 terbalik. Jadi gini, gitu. Terakhir di lidah. Kalau di lidah tulan panjang dari atas ke bawah. Kalau gigi ardon lebar, enggak begini, tapi ardon. Terus kemudian, dan ini amalan yang paling dicintai yang mana sampai terakhir di akhir sebelum Nabi wafat, Nabi Muhammad bersiwak. Dan Nabi Muhammad saking cintanya sama Sayyidah Aisyah, dia meminta Sayyidah Aisyah untuk bersiwak terlebih dahulu, kemudian diambil siwaknya oleh Nabi, minta disiwakin. Dan ini kebanggaan Sayyidah Aisyah. Terakhir ketika Nabi ingin meninggalkan dunia ini, telah berkumpul antara air liurku dengan air liur baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya perempuan juga disunahkan siwak. Artinya Sayyidah Aisyah, jadi tidak terkhusus bagi laki-laki saja. Dan siwak bisa walaupun dipuli khasyin, setiap sesuatu yang kasar, kecuali jari kita sendiri.
apa aja, siwak walau ditarfitau, walaupun pakai ujung baju, walaupun pakai ujung syar, dapat sesuatu yang kasar. Apalagi pakai pasta gigi, sikat gigi maksudnya. Kalau yang niatin siwak, maka jadinya pahala siwak. Tapi kalau hanya sekedar bersih-bersih biasa tanpa ada niat siwak, nggak ada pahalanya. Makanya niatin kalau lagi gosok gigi juga niatnya siwak. Yang membedakan antara adah dengan ibadah, dengan kebiasaan, antara kebiasaan dengan ibadah yang dapat pahalanya adalah biniyat, dengan niat. Niatnya aja nawi itu siwak dengan ta'wid. Terus kemudian wa fi thalathati mawadi', dan ini yang paling dikuatkan adalah 3 tempat. Padahal setiap apapun sunnah bersiwak. Mau mulai ngaji siwak, setelah ngaji siwak, mau mulai ceramah siwak, mau baca Quran siwak, mau murojaah siwak, mau masuk rumah siwak, keluar rumah siwak, apalagi mau masuk masjid, keluar masjid. Jadi sunnah bersiwak fi kulli hal, di setiap keadaan. Wa huwa fi thalathati mawadi' asyad istihbaban, dan di 3 tempat ini lebih sangat diutamakan, lebih sangat disunnahkan. Pertama, inda taghayyurul fam min azimin wa ghairi, ketika bau mulut ini sudah berubah. Min azimin, dari diamnya yang lama. Azim itu apa? Sukut tawil, diam lama, nggak masuk apa-apa, mulut diam, itu akan berubah kan bau mulutnya. Nah ini sunnah sih Pak. Masya Allah, yang paling mendukung sekali tentang kebersihan agama Islam, sunnahnya dari Muhammad SAW. Sebelum ada corona ini, yang nganjurin protokol kesehatan, Islam dulu. Mau makan sunnah cuci tangan. Ini enggak? Sekarang suruh cuci tangan doang lagi disuruh makan. Kalau dulu udah disuruh cuci tangan, itu tandanya udah dikit makan. Sini cuci tangan doang, nggak suruh makan. Yang azimin wa ghairi. Pokoknya kalau udah bau agak enak, ketika misalnya baunya sudah berubah, contohnya seperti habis makan. Yang taumin, dari bawang putih, bawang solid, bawang merah, ataupun keduanya. Sekarang udah ada teh, kalau apa aja lah yang baunya udah kagak enak, di sunnah habis itu pakai siwak. Maksudnya kalau nggak ada siwak, pakai yang magomnya seperti magomnya siwak, gosok gigi gitu. Pakai apa? Mouthwash apa? Iya tuh, kumur-kumur itu. Itu dia. Wasani wa indal qiyami minan naum, bangun dari tidur. Bangun dari tidur sunnah. Sebelum tidur juga sunnah sih. Bangun tidur lebih sangat disunnahkan. Wa indal qiyami ila shalah, yang terakhir adalah ketika bangun untuk menjalankan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau sholat tarawih yang ada 23 rakaat, ya setiap 2 rakaat itu siwakan. Namun itu dia. Seperti baca Quran, apalagi ketika giginya udah berwarna kuning. Wa yusanu an yanwi bis-sunnah bisiwak as-sunnah. Disunahkan untuk bersiwak, berniat di dalam bersiwak. Dimulai dari sebelah kanan dari mulutnya, kemudian dijalanin terus sampai ke kiri, terus juga kalau perlu sampai ke belakang, ke gusi-gusi kayak kita gosok gigi gitu, dijalanin. Masya Allah, sampai di atasnya hal pelan aja, sesuai ukuran ente dah. Ente ukurannya model segini segini, nyaman segini ya segitu. Jangan masih kecil
pakai siwak ini segede ini. Nanti orang yang gede, gitu. Dan disunahkan bersiwak pakai kayu al-araq, kayu araq. Yaitu yang sekarang dikenal di kayu araq nih kayak begini, cuman yang masih muda. Nah, yang masih muda, maksudnya warnanya yang masih hijau, aslinya begitu. Sunahnya siwak. Dan kalau masalah satu manfaatnya dari siwak, selain mathhar atau delfam, membersihkan daripada mulut, dia juga dijauhkan daripada syaitan. Jin aja takut, apalagi syaitan. Nah, tapi bukannya ditaruh aja dipajang di rumah banyak siwak, biar dia kadang-kadang akhirnya dia kagak pakai, tapi salah juga. Sama modelnya kayak orang ziarah kubur, kembang kan dia bertasbih, tapi dianya kagak baca Yasin, duduk aja di depan makam itu sambil nanggung doang. Nah salah juga, mendingan dia baca Yasin, baca semuanya tapi nggak bawa kembang, timbang naruh kembang doang tapi nggak baca apa-apa. Maksudnya tasbihnya itu bunga, tasbihnya itu tumbuhan selagi masih belum layu, itu ada bermanfaat buat yang di dalam kubur. Bagaimana ente yang bernyawa, tasbih dari orang yang Islam, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pasti lebih afdal, pasti lebih banyak manfaatnya ketimbang tumbuhan ini. Nanti sama, pada dasarnya itu Nabi ngasih tahu dijauhkan karena dia ngamalin sunnahnya. Artinya tidak terbatas dari siwak aja, orang yang ngamalin siwak dijauhkan dari syaitan. Yang ngamalin sholat sunnah ba'diyah, kalau dia juga dijauhkan dari syaitan. Orang yang ngamalin dari masuknya pakai kaki kanan, keluarnya kaki kiri, dia pakai kopiah, dia pakai sarung, dia pakai koko. Pokoknya niat ittiba' lin Nabi SAW, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, itu udah pasti jalannya para salaf, dan itu pastinya dijauhkan daripada syaitan. Itu dekat sama malaikat, dan kalau malaikat udah datang pasti setan kabur. Tapi kalau ngundangnya setan, malaikatnya yang kabur. Karena setan sama malaikat nggak bisa dalam satu tempat. Kata itu dia. Sampai ada satu peperangan terlambat daripada futuh, diberikan kemenangan. Nggak taunya apa? Ada satu sunnah yang ditinggalkan, yaitu siwak. Pada saat itu prajurit ini muslimin, kok biasanya bertempur di sehari dua hari udah kelar, ini udah berhari-hari kok belum diberikan kemenangan. Berpikirlah, oh katanya ada sunnah yang ditinggalkan. Apa? Siwak. Akhirnya dia cari kayu araq, pada semuanya prajurit wajib bersiwak. Pakai siwak, katanya ada mata-mata dari musuh yang lihat. Akhirnya apa yang kamu dapat? Kata komandan musuh. Komandan, anda lihat mereka lebih gila lagi. Apa? Dia bukan hanya menggunakan panah, menggunakan pedang, tapi mereka juga mengasah giginya untuk makan kita. Akhirnya dari situ asobahumul roh, mereka malah tambah takut akhirnya. Apalagi ketika besoknya, ketika berperang, karena udah takut duluan tuh. Itu takutnya karena ada sunnah yang dikembalikan lagi, ada sunnah yang dihidupkan lagi. Jadi kalau insya Allah kita terapin ini sunnah, insya Allah jangankan setan, corona juga begitu. Ini insya Allah. Jadi jangan takut. Ini dia daripada istihbab siwak, kesunahannya siwak. Dan ini namanya juga kunci kebersihan. Jadi lihat-lihat siwaknya. Jadi jangan 20 tahun yang lalu siwak dipakai lagi. Ini siwaknya udah mulai hijau, jangan dipakai lagi, itu malah biasa. Jadi tahu-tahu diri dah udah kayak udah kagak enak, ganti-ganti. Jadi sunnahnya kalau udah kepotong, kalau udah ini potong yang ini, ambil yang sisi sebelah satunya lagi. Kalau ini udah habis, udah jangan dipotong lagi. Makruh hukumnya kalau ngambil lagi di bawahnya.
nanti ya ganti siwa. Beli pulsa aja bisa kan? Ya Ustaz, aneh kudu ke Tanah Abang dulu baru bisa disiwa. Buat pulsa tengah malam juga dicari nanti. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya' an-niyyah inda ghusl wajh. Sekarang bab wudu. Furudul wudu ini merupakan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, atau ummati Qur'an muhajirin. Umat pun nanti dikumpulkan Qur'an muhajirin. Mukanya dan tangannya semuanya bersinar. Min athari wudu, dari sisa wudu yang dulu waktu di dunia dia pakai. Jadi ini muka kita, anggota wudu kita nih semuanya nih akan bercahaya. Semakin kuat juga dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad kenalin umatnya dari kuatnya sinar wudu yang pernah dipakai. Makanya sunnahnya wudu fi kulli hal, dawam wudu, selalu dalam keadaan berwudu walaupun udah batal, walaupun maksudnya udah kagak mau sholat, maksudnya udah rapi sholat batal dengan wudu lagi. Salah satu manfaatnya jalbur rizki, menarik rizki. Nanti udah ikhtiar, udah kerja, udah keluar, udah ngojek, udah keluar, udah jualan apa aja, ada tarik cara batinnya. Apa? Dawam wudu. Dawam wudu. Karena dari dawam wudu ini narik rezeki. Mungkin bisa jadi secara zahirnya kok bisa narik rezeki, karena mungkin karena dia sering berwudu mukanya jadi bersih, jadinya orang lihatnya enak aja begitu. Coba ada kalau kumbel, jadi ketemu orang juga males kan gitu ya. Bahkan nanti juga pilih-pilih kan, kalau pengen meeting mau cuci muka dulu pakai bersih muka, minyak wangi, dasinya mincong dikit benerin ya lah, minyak wangi udah setengah botol gitu. Tapi kenapa buat wudu pakai lagi kemarin? Kenapa buat wudunya kayak apa? Gitu. Nah, jadi Islam udah ngajarin dulu. Mau meeting sama siapa juga wudu. Masya Allah. Ada furudul wudu. Dan ini makanya dibilangnya taharah qawiyah, taharah yang kuat. Saking kuatnya dia boleh sholat dalam satu taharah itu berapa kali sholat tanpa ada diulang lagi. Misalnya kalau ada sholat fardu yang lain, sholat selagi belum batal gitu. Nah ini Imam Syafi'i bin Salim sholat subuh di wudu isya, sholat subuh pakai wudu isya. Karena habis sholat isya dia agak tidur lagi, dia wirid, dia zikir, dia mulai sampai datangnya waktu sholat subuh. Masya Allah. Karena memang wudunya belum batal. Itu bukan sehari 2 hari, 40 tahun. Ente sehari pernah untuk mulut susah udah. Masya Allah. Sittatu asya. Di antaranya juga wudu, ya ini tolak bala dari manfaatnya wudu. Al-wudu sittatu asya. An-niyyah inda ghusl wajh, niat pada saat membasuh muka. Ada lagi niat pada saat sunnah wudu pada saat cuci tangan. Sebelum kumur cuci tangan baca bismillah, disunnahkan untuk niat sunnah wudu. Nawaitu sunnah wudu. Begini, kenapa disunnahkan niat sunnahnya wudu? Agar kumur-kumur dan itu masukin air ke dalam hidung terhitung dari pahala juga, karena pahala syaratnya bisa didapati dengan niat. Sedangkan niat adanya inda ghuslil wajh, pada saat basuh muka. Nah basuh muka kan udah ngelewatin kumur-kumur rame apa itu? Masukin air ke dalam hidung. Oh berarti
yang ini kagak ngikut. Makanya pada saat cuci tangan dari awal udah niatin itu sunnah wudu. Kalau sunnah wudu yang setelah muka, yang 3 kalinya membasuh terus mengusap telinga, itu udah include dari nawaitul wudu pada saat muka. Tapi ada kesunahan sebelum membasuh muka, sebelum waktunya niat wajibnya wudu. Apa itu? Yaitu masukkan air ke dalam mulut alias kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Berikut juga siwaknya. Nah makanya pada saat dari mulai cuci tangan udah niat nawai itu sunnatul wudu. Baru habis itu dia taruhin air di siwaknya, dia siwak, terus kemudian baca bismillah, baru dia berkumur-kumur setelah itu. Jadi urutannya begitu. Masukin air ke dalam hidung, mulut dengan bil mubalaghah, dengan dikorok-korok gitu. Sunnahnya asli. Masukin ke dalam air ke dalam hidung juga sunnahnya, istinsyaqnya ditarik begitu. Jadi kayak orang gurah begitu. Orang udah buyang tuh, udah masuk baru keluarin. Aslinya begitu. Cuman orang sekarang udah agak kuat. Makanya bersih betul itu dia. Kalau ini itu ada gorengan mulu di sini. Wah, pasti kotor banget. Jadi sebenarnya ngajarin bersih-bersih itu dari Islam, dari guru. Makanya masa bersih itu tuh benar-benar mobil yang benar tuh. Ini enggak lagi sholat mobil. Lanjut mau wudunya tadi bagaimana? Nanti ya. Subhanallah. Jadi udah agak ada kepikiran lagi. Jadi nggak ada sejarahnya namanya lagi sholat. Masih ada yang nyangkut. Dia lagi di wudunya, kumur-kumurnya udah bagus ya. Nanti ya. Masya Allah. Akhirnya ini dia lalu. Makanya orang salafus saleh ketika dia berwudu udah melihat seolah-olah di depannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak Sayyidina Ja'far As-Shadiq, anak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Imam Ja'far As-Shadiq ketika berwudu mukanya udah merah. Ketika ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau seperti orang yang ketakutan? Atau dari baini liman agung gitu. Ente tahu sekarang anak lagi di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Itu dari wudunya. Udah merasa dirinya di depan Allah. Bagaimana lagi sholatnya? Kita lagi sholatnya, lagi pikirannya kemana ya? Jangan ditanya wudunya lagi, wudunya udah kemana-mana. Makanya sholatnya juga udah kemana-mana. Jadi kalau orang sholat dulu dari wudunya dia udah berhadapan dengan Allah, merasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhkan barat, menjauhkan fitnah, menjauhkan corona, insyaallah, menjauhkan segala macam penyakit, menjauhkan kita dari segala keburukan, dan Allah datangkan keberkahan, rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah cucu keturunan kita, menjadikan mereka generasi salihah, manfaat di dunia dan di akhirat. Menyukur membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini yang salih jangan syam dan khair dunia wal akhirah. Jalibatan di kulli khair wa biatan di kulli syarr wa qul jami'il muslimin wal muslimat. Nawa bi syam rahman wa rizqun wa jannah wa ikhtimana wa kulli husn wa radin anna fi khair wa afiyah. Wa la nasrul salih wa la naqbu zaman wa la nasrul wilayah wa la nasrul hayman bil fatih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarhamna bi'ana tarhamna wa atana asrafna asrafna fatub alaina tawbah tafsir min kulli hawba wasurlana awrati wa akhir rahati wa fir lima
alihi wa sahbihi